Alhamdulillah, surah yang ke-77 yang ada dalam Al-Quranul Karim, yaitu suratul Mursalat, Makkiyatun wa ayatuha khamsun. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahawa demi angin yang bertiup berturut-turut, fal asifati asfa, demi angin yang bertiup kencang atau badai, wan nasirati nasra, dan demi angin yang melebarkan awan-awan, fal fariqati farqa, dan demi malaikat yang membedakan antara hak dan batil, fal mulqiyati zikra, dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu, uzra atau nuzra, untuk menolak segala macam alasan-alasan atau memberikan peringatan. Innama tu'aduna lawaqi, bahwasanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semua, sesungguhnya itu akan terjadi. Nah, beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Allah bersumpah demi angin, bersumpah demi malaikat, dan menyatakan bahawa apa-apa yang dijanjikan kepada kita itu pasti akan terjadi. Contohnya seperti kematian, itu pasti akan terjadi kepada kita. Seperti azab kubur, pasti terjadi kepada kita. Adanya malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan kita di alam kubur, itu pasti akan terjadi kepada kita. Hari dibangkitkannya seluruh manusia, dihidupkannya kembali dari alam kubur, dan kemudian dihalau semua itu ke padang mahsyar, itu pasti akan terjadi kepada kita. Manusia-manusia dihisab, ditimbang amal baik dan buruknya, melewati itu titian suratul mustaqim, adanya surga dan neraka. Nah, semuanya itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yang demikian dengan bersumpah. Nah, ini bukan hal yang main-main, karena Allah sendiri sudah bersumpah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah boleh dengan apa sahaja yang Allah kehendaki. Seperti tadi Allah bersumpah demi angin, demi malaikat, dan di dalam ayat lain juga Allah mengatakan bahawa wal laili, demi malam, wan nahar, demi siang, wal asr, demi masa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bersumpah dengan apa-apa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi apa gunanya sumpah itu kalau ada orang yang bertanya? Itu semua tadi untuk meyakinkan bahawa apa-apa sahaja yang dijanjikan itu akan dilaksanakan dan akan terjadi. Nah, menyangkut dalam masalah sumpah, lain halnya dengan manusia. Kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah, atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, aku hendak bersumpah demi malam, tidak boleh. Aku hendak bersumpah demi angin, nah itu juga tidak boleh, karena yang boleh bersumpah dengan hal-hal yang seperti itu hanya Allah. Kalau kita manusia itu sumpahnya ditentukan. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlib billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Allah atau dia diam sama sekali. Di dalam hadis lain disebutkan bahawa wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillah faqad kafara." Barang siapa yang bersumpah selain daripada Allah, maka sungguh dia telah kafir dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man halafa faqala inni bari'u minal Islam, fa in kana kaziban fahuwa kama qala, wa in kana sadikan fala yarji'a ilal Islam salima. Jikalau ada orang bersumpah mengatakan bahawa aku keluar dari Islam kalau aku melakukan perkara ini atau ini, maka aku akan keluar daripada agama Islam. Ujar Nabi kita, kalau dia ini berdusta akan sumpahnya itu, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Contohnya, besok aku datang, kalau aku tidak datang, aku bersumpah akan keluar daripada agama Islam. Nah, tiba-tiba besok dia tidak datang, maka terkeluarlah dirinya sudah daripada agama Islam. Wa in kana shadikan, manakala jika dia benar-benar melaksanakan sumpahnya itu, fala yarji'a ilal Islam salima, maka kembalilah dirinya dalam keadaan tidak selamat kepada agama Islam. Tetap dia akan mendapatkan dosa walaupun dia benar-benar dalam sumpahnya itu, dan hukumnya adalah haram. Jadi demikian itu, jangan kita asal-asalan bersumpah, walaupun kita tepati tetap berdosa. Jadi pertanyaannya, kenapa hendak bersumpah dengan demikian? Apa untungnya bagi kita? Sedikit-sedikit bersumpah demi Allah, ada hal masalah sedikit bersumpah. Nah, ini seharusnya tidak perlu kita lakukan. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahawa al-halfu makruhun, bersumpah itu hukumnya makruh. Demi Allah aku tidak melakukannya, nah itu makruh, illa fi ta'atin, kecuali dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibolehkan bersumpah. Contohnya, demi Allah esok aku mulai sembahyang duha, aku mulai rajin untuk sembahyang tahajud, demi Allah mulai esok aku sembahyang berjamaah ke masjid. Nah, itu diperbolehkan, karena Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali bersumpah. Beliau mengatakan bahawa demi Allah, ujar Nabi, aku akan memerangi orang-orang Quraisy yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang Quraisy yang ingkar kepada Allah, dan aku akan membela agama Allah. Jadi apabila kita sudah melakukan suatu sumpah, wallahi, demi Allah, atau demi nama-nama Allah, atau demi qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pertanyaannya, apakah kita boleh membatalkan sumpah itu? Bolehkah atau tidak? Contohnya, aku bersumpah wallahi besok aku bayar. Andai
kata esok dia tidak bisa membayar hutangnya, nah apa risiko yang akan didapatkan kerana akibat sudah berani bersumpah demi Allah. Jadi ini dinamakan dengan pelanggaran sumpah kepada Allah. Maka di dalam kitab-kitab fikih di situ dijelaskan bahawa sumpah itu terkadang wajib dibatalkan namun tetap dibayar kafarat denda daripada sumpahnya itu. Seperti apa sumpah yang wajib dibatalkan? Itu adalah kahalfin ala tarkil wajib, seperti dia bersumpah meninggalkan yang wajib. Demi Allah aku zuhur nanti tidak salat kerana ada urusan yang penting dalam pekerjaanku. Ada orang mencabar dirinya lalu dia berkata, demi Allah ku minum itu arak, ku pantang kalau dicabar orang, ujarnya. Nah sumpah seperti itu wajib dibatalkan. Jangan kita meninggalkan salat, jangan kita mahu meminum arak walaupun kita ini dicabar orang, namun dituntut juga untuk membayar kafarat penebusan sumpah tadi, membayar denda. Adapun lagi hukumnya sumpah itu sunat dibatalkan namun dia tetap wajib kafarat. Contohnya kahalfin ala tarkin mustahafin atau fi'li makruhin, seperti dia bersumpah meninggalkan yang sunat atau memperbuat yang makruh namun dia tetap dituntut untuk membayar penebusan sumpah kafarat tadi. Dan lagi ada hukumnya makruh membatalkan sumpah dan ini pun dituntut untuk membayar kafarat. Kahalfin ala fi'li mustahak atau tarki makruh, seperti dia bersumpah hendak melakukan perbuatan ibadah yang sunat. Contohnya esok hari aku hendak sembahyang duha padahal dia tidak pun sembahyang. Esok aku hendak bersedekah, hendak menolong orang padahal tidak demikian. Nah ini hukumnya makruh dan tetap dituntut membayar kafarat. Dan adapun lagi hukumnya haram membatalkan sumpah dan wajib baginya membayar denda. Kahalfin ala fi'li wajib, seperti dia bersumpah hendak melakukan perkara ibadah yang wajib, itu haram dibatalkan sumpah. Demi Allah hari ini aku hendak sembahyang zuhur. Nah haram kalau dia ini berani membatalkan sumpah itu dan dia tidak salat zuhur. Jadi kalau demikian dia mendapatkan dua dosa. Satu dosa dia tidak melakukan sembahyang zuhur, satu dosa lagi dia bersumpah namun tidak dilaksanakan sumpahnya itu, dan wajib baginya membayar kafarat, membayar dendanya. Nah perlu juga kita belajar bersama-sama apa kafarat yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu ada memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya, dan demikian itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Atau dia juga bisa memberikan makan 10 orang miskin, masing-masing satu orang miskin dapat 1 mud. Atau boleh juga dia memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, masing-masing orang miskin 1 lembar pakaian. Artinya lengkap sepasang, ada baju dan celananya. Kalaupun dia tidak mampu juga dengan demikian, maka dia wajib puasa 3 hari dengan niat berpuasa hendak membayar kafarat sumpah. Orang-orang yang bersumpah dengan selain daripada Allah atau bersumpah mengatasnamakan Allah dan melanggar sumpahnya itu, maka dia disebut sebagai al-yaminul khamus, orang-orang yang melakukan sumpah tapi menenggelamkan dirinya pada api neraka. Karena apa? Karena ini orang sudah mempermainkan nama Allah yang maha agung. Jadi orang-orang yang bertugas menjadi pegawai, orang-orang yang bertugas menjadi pejabat yang mana mereka itu diangkat kerjanya melalui suatu sumpah, maka mereka itu hendaknya berhati-hati dalam tingkah laku dan perbuatannya. Bila mana dia berani melanggar sumpahnya, maka dia siap-siaplah membayar denda dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan biasanya mereka itu berkata sebelum dilantik, demi Allah aku bersumpah akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Ternyata tidak demikian. Nah itu pelanggaran sumpah, al-yaminul khamus, sumpah yang membahayakan dirinya, yang menghantarkannya ke dalam api neraka. Demikianlah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dan nasihat-nasihat yang sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumpah ini bisa kita ambil pelajaran dan iktibarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wal hadis siratallahu siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi